misalnya bilang Daud, saudara, apa yang ada di kepala kalian ketika mendengar kata Daud? Raja? Ya, dia seorang raja. Kemudian apa lagi? Yang kebukaan? Grace ya. Grace. Kalau disebut Daud, ingat apa? Daud dan Yonatan yang bersahabat ya. Oke, ada lagi yang lain, saudara? Daud. Menurut kalian karakter Daud ini seperti apa ya? Daud itu adalah raja Israel, itu betul, saudara. Ya, kalau misalnya kita katakan sekarang Israel, ya Israel juga sekarang sedang perang ya. Tetapi saudara, Raja Daud adalah raja yang paling berkuasa sepanjang sejarahnya Israel. Jadi pada zaman Daud menjadi rajanya di Israel, saudara, dia itu adalah negara superpower. Tapi tentu saja tidak seperti Romawi kan. Kalau Romawi kan gede sekali dan dia kan menjajah. Ya, tapi kalau Israel ini dia hanya menaklukkan negara sekitarnya dan negara sekitarnya itu harus bayar upeti ke Israel. Ya, bisa ngikutin ya sampai sini. Jadi dia itu superpower dan negara-negara sekitarnya itu semuanya mesti bayar pajak ke Israel. Nah, nanti pajaknya itu akan digunakan untuk pembangunan negara Israel dan juga untuk pembangunan Bait Allah, saudara. Jadi meskipun yang membangun Bait Allah itu Salomo, tetapi bahan-bahannya itu disiapkan oleh Raja Daud. Jadi sepanjang masa yang paling besar Raja Israel itu adalah Daud. Ya, kalau misalnya kita lihat raja yang pertama itu Raja Saul. Ketika Saul menjadi raja itu Israel masih dijajah oleh Filistin. Itu sering sekali Israel dijajah Filistin dan Israel harus bayar upeti ke Filistin. Tapi nanti semuanya berbalik pada zamannya Raja Daud, saudara. Ya, tadi kalau misalnya liturgis kita bilang Daud ini adalah orang yang luar biasa dan dia hidup dalam punya komunitas yang mendukung gitu ya. Tapi hari ini saya akan bahas sebaliknya, saudara. Apakah menurut saudara kehidupan komunitas Daud itu mendukung dia bertumbuh sebagai umat pilihan Tuhan? Yes, saya setuju dengan Michal. Ya, dia memang hidup di Israel, saudara. Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tapi apa semua orang-orang yang di Israel itu benar-benar mencari wajahnya Tuhan? Ya, kalau misalnya kita lihat saja Saul, raja yang pertama, saudara. Saul raja yang pertama itu awalnya dia pergi cari keledainya yang hilang. Kemudian tiba-tiba dia bilang, ayo kita pulang. Udah berapa hari nih cari keledai nggak ketemu. Tapi bujangnya bilang, jangan pulang dulu. Kita tanyakan kepada seorang pelihat. Seorang nabi pada zaman dulu itu dikatakan pelihat. Lalu mereka mencari Samuel dan ketemulah, dan Samuel bilang kamu akan menjadi raja. Tapi dia nggak percaya, bukan? Dia balik dari setelah itu keledainya ketemu, dia pulang, terus pamannya tanya, kamu dari mana? Itu pelihat bilang apa ke kamu? Dia nggak ngomong. Kemudian tibalah harinya Israel itu minta raja. Orang Israel berkumpul, mereka semua kumpul. Nah, dibuanglah undi. Siapa yang menjadi raja Israel? Suku Benyamin. Saul adalah dari suku Benyamin. Dari suku mana? Kan banyak. Benyaminnya gede, lebih kecil lagi kan. Tapi si Saulnya sembunyi, saudara. Kenapa? Karena merasa dirinya tidak layak menjadi raja. Tapi setelah dia jadi raja, apakah dia bersandar kepada Tuhan? Jawabannya tidak. Dia lebih mencintai jabatannya daripada Tuhan. Ketika Samuel menegur Saul, Saul bilang gini, oke, saya memang bersalah, tapi tunjukkan hormatmu kepada saya supaya rakyat tetap hormat sama saya. Artinya apa? Ketika Samuel menegur Saul, apakah dia sungguh-sungguh mengakui dosanya? Tidak. Dia bilang, ya saya salah, tapi coba tunjukkan kamu masih hormat sama saya supaya rakyat masih hormat sama saya. Itu nanti akan beda sekali dengan Daud, ya.
Daud adalah bukan orang yang sempurna, dia manusia berdosa, saudara. Jadi kita semua dipanggil untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Kita masih punya pengharapan. Jadi hari ini kita akan lihat dari hidupnya Daud, kita semuanya benar-benar punya pengharapan. Daud orang yang berkenan kepada Tuhan bukan karena Daudnya hebat, tapi karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi hari ini saya harap kita bisa belajar dari hal ini, saudara. Daud tidak hidup dalam lingkungan yang steril, saudara. Apa saja permasalahan hidup Daud? Banyak. Salah satunya apa, saudara? Dilempar tombak. Hah? Dilempar tombak. Apa? Dilempar tombak. Oh, dilempar tombak sama Saul ya. Saul mau membunuh Daud. Kemudian apa? Jadi banyak sekali komunitas Daud ini, saudara, tapi tidak semuanya ideal. Kalau kalian punya komunitas di gereja, punya komunitas di sekolah, punya komunitas di kampus, itu semuanya beda, bukan? Tapi yang komunitas Daud ini tidak beda harusnya, saudara. Kenapa? Karena mereka sama-sama Israel. Kalau mereka ibadah itu sama-sama beribadah ke kemah suci. Kalau mereka dengar firman Tuhan, mereka sama-sama dengar firman Tuhan. Kalau mereka pergi perang, mereka sama-sama pergi perang. Tapi apakah nilai-nilai yang mereka pegang itu sama? Jawabannya tidak. Tadi kita lihat, Erik bilang, Saul mau membunuh Daud. Apakah ini kehidupan yang ideal? Tidak. Bagaimana dengan Daud di dalam keluarganya? Suatu hari Samuel mau mengurapi anak-anak Isai. Siapa itu Isai? Isai adalah papanya Daud. Tetapi saudara, mereka itu punya saudara kira-kira 7 orang bersaudara. Maka bapak Isai panggillah 6 orang anak ini, dia tunjukkan kepada Nabi Samuel, yang mana yang cocok jadi raja. Terus Nabi Samuel bilang, gak ada, masih ada yang lain. Ada, tapi masih kecil di padang. Coba panggil dia. Coba kalian jadi Daud, saudara. Artinya apa? Samuel adalah nabi yang paling besar. Coba bayangkan, Pak Tom sebenarnya nggak bisa dibandingkan dengan Samuel. Ya, Samuel lebih besar, saudara. Bayangkan Pak Tom datang ke rumah kalian, mau mendoakan anak-anak, tapi kalian nggak diundang sama Papa. Tersinggung nggak? Tersinggung nggak, saudara? Pak Tom datang ke rumah kalian mau doain kalian, tapi Papa tidak undang kalian berbagian, saudara. Kita tersinggung, bukan? Tapi itu adalah realitas hidupnya Daud. Dan ketika Daud disuruh papanya ngantarin roti semuanya kepada abang-abangnya yang sudah jadi prajurit, karena Daud ini paling kecil, papanya suruh, coba antar roti ke prajurit, kepada koko-kokomu yang sudah jadi prajurit. Koko-kokonya bilang apa? Ngapain kamu kesini? Di mana kamu tinggalin dombamu yang cuma 2 ekor itu? Terus ketika Daud bilang, kenapa orang Filistin itu, si Goliat, menantang orang Israel? Terus kokonya bilang apa? Bukan urusanmu. Kamu itu tak capable. Itu adalah kondisi real di dalam keluarga. Jadi keluarga Daud keluarga yang ideal? Tidak. Daud bekerja dalam tempat yang ideal? Tidak. Daud nanti punya keluarga yang ideal? Tidak. Anaknya Amnon akan memperkosa adiknya sendiri, Tamar. Kemudian Absalom akan mencoba membunuh Daud sendiri. Banyak sekali, saudara. Nanti kita akan lihat. Tetapi Daud tetap menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Nah, sebelum kita lanjutkan, ini baru pengantar, makanya belum doa, saudara. Kita lihat sedikit video ya. Sedikit video ketika Daud melawan Goliat. Tidak semua settingnya ini sesuai dengan Alkitab, tapi yang ingin kalian perhatikan, ketika Daud mau mengalahkan Goliat itu dia bukan datang dengan keberanian yang besar, saudara. Ketika dia bilang saya akan maju melawan Goliat, tetapi apa yang terjadi di dalam perjalanan dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang apa? Nanti sekilas seperti ini, dia bilang, ketika aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, Tuhan bersama. Ketika dia mengalahkan Goliat, ketika dia berkata aku akan mengalahkan dia, itu ada ketakutan nggak di dalam hatinya, saudara? Ada kekhawatiran nggak? Tadi kita doakan, trainer bilang doakan mahasiswa yang khawatir. Khawatir bukan hanya milik kita karena iman kita lemah, saudara. Bukan.
Nanti kita lihat Mazmur-mazmurnya Daud. Tetapi saudara, di dalam kelemahan kita harusnya kita doa sama Tuhan seperti Daud. Daud bukan orang yang luar biasa. Daud orang yang biasa, sama seperti kita. Tetapi dalam perjalanan hidupnya dia benar-benar bersandar kepada Tuhan. Dia nanti akan benar-benar doa sama Tuhan. Kalian lihat ya. To secure the promised land, the Israelites must defeat the Philistines. King Saul has lost God's blessing. And now he faces the Philistines' greatest champion, Goliath. Will one of you fight me? Israelites, you win! And the Philistines will be your slaves. I win. And you will be our slaves. Someone must fight him. Not you, Jonathan. The warrior who defeats him will be a rich man. Not one man! In Israel, not one of God's people. I'll do it. You're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. So I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I'll kill him. You'll need this. I'll be better without it. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. You are with me. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Israel has found a champion! Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you!
jelas saya sudah jelaskan bahwa hidup Daud ini tidak ideal, saudara. Ya, hidup komunitasnya itu tidak ideal. Bagaimana dengan komunitas kita, saudara? Apakah keluarga kita keluarga yang ideal? Banyak keluarga saudara di luar itu tampak ideal, tapi sebenarnya di dalam tidak, termasuk di GRI. Ya, banyak keluarga Kristen mereka duduk sama-sama di gereja, tapi di rumah itu sebenarnya sudah pisah kamar. Ini real. Ya, ini bukan hanya di luar sana, tetapi ini di GRI, karena GRI juga bukan kumpulan para malaikat. GRI juga kumpulan manusia berdosa yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi nggak usah kaget gitu ya, biasa aja, saudara. Nah, ketika kalian di kampus, apakah kampus kalian juga tempat yang ideal bersama teman-teman kalian, saudara? Bagaimana dengan di tempat kerja kalian? Tetapi semua tempat mungkin tidak ideal, tapi meskipun itu tidak ideal, itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, itu adalah sebenarnya setelah kita jatuh di dalam dosa, kita lihat Adam di Taman Eden, dia menyalahkan Hawa. Dia bilang apa? Saya melanggar perintah Tuhan gara-gara wanita yang Tuhan tempatkan itu. Kemudian Hawa bilang apa? Saya mengambil buah itu gara-gara iblis yang Tuhan tempatkan di Taman Eden. Ujung-ujungnya salah siapa? Salahnya Tuhan. Coba Tuhan gak tempatkan coba Tuhan gak tempatkan Hawa di sisiku, saya gak jatuh dalam dosa. Begitu juga dengan ular. Kenapa ada ular bisa masuk ke Taman Eden? Karena Tuhan izinkan. Jadi saudara, di dalam semua pergumulan hidup kita, kalau kita mencoba menyalahkan orang lain, ujung-ujungnya kita akan menyalahkan Tuhan. Misalnya kita lihat di dalam hidup kita. Mungkin kalau kita introspeksi diri kita, saudara, apakah kita sudah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Apakah masih ada yang ingin kita tingkatkan untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, saudara? Kita pasti semuanya ingin mengasihi sesama, bukan? Senang, saudara, mengasihi sesama. Tapi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, belum tentu kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kita sudah sangat ingin mengasihi orang lain. Saya akan mengasihi kamu, mengampuni kamu, karena itu adalah perintah Tuhan. Tetapi saudara, kita ini manusia, bukan malaikat yang turun dari sorga. Ya, kalau kita disakiti, itu kita bisa bereaksi dengan tidak tepat, bukan? Ketika kita bereaksi dengan tidak tepat, kita bukan hanya menyalahkan orang lain, kenapa kamu menyakiti saya, tetapi kita juga bisa menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya berespon seperti itu? Jadi karena dosa, saudara, kita bisa menyalahkan diri, relasi dengan diri rusak, relasi dengan Tuhan rusak, relasi dengan sesama itu rusak. Ya, dosa akan membuat relasi kita, diri dengan diri, kita menyalahkan diri, saudara. Dan kita tidak mencintai diri. Dengan semua kesalahan-kesalahan di dalam hidup kita, kenapa saya tidak menjadi pribadi yang seperti Tuhan kehendaki? Kenapa saya seperti ini? Nah, mungkin kita tidak menyalahkan komunitas, tapi kita salahkan diri. Atau kita salahkan Tuhan. Atau kita salahkan sesama. Kenapa saya seperti ini? Ya, banyak orang, saudara, usia sudah 50 tahun, dia masih bilang, misalnya dia sedikit sakit, ya, sakit. Kenapa dia bisa sakit? Karena dulu mamanya mau gugurin dia. Tahun berapa mamanya mau gugurin dia? 50 tahun yang lampau. Kalau misalnya mama mau gugurin dia, di sini ada banyak dokter ya. Dia kan minum obat-obatan buat bayinya gugur gitu. Itu pengaruh nggak ke janin? Mungkin pengaruh ya. Tetapi saudara, masakan sampai 50 tahun kemudian masih kepahitan sama mama. Sampai kapan? Tuhan izinkan dia hidup dengan seperti itu. Berarti apa? Tuhan bilang kamu bergumul dengan itu, gak perlu kepahitan, bukan? Padahal mamanya juga sudah mati, saudara. Sampai sekarang masih ngomong, ini loh gara-gara mamaku, gara-gara mamaku. Ini orang mana? Orang kiri. Nyalahin siapa, saudara? Orang tua. Ya, tetapi saudara, bukan hanya orang lain yang bisa
kita, tetapi Daud sendiri juga melakukan dosa, bukan? Dosa apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Dia membunuh Uria. Daud mengambil istrinya Batseba dulu, saudara. Kemudian Batseba hamil, suaminya Uria dibunuh. Jadi kita bukan selamanya korban dari dosa, tapi kita pelaku dari dosa. Kita bisa saja korban dari dosa, saudara. Tapi ingat juga, kita juga pelaku dari dosa. Kita ini bukan malaikat yang turun dari sorga, tidak ada, saudara. Kita ini adalah manusia berdosa. Tapi bagaimana Daud bisa rekonsiliasi dengan dirinya sendiri, bisa rekonsiliasi dengan komunitasnya, saudara. Ini adalah luar biasanya Daud. Dan Daud akan dikatakan menjadi standar idealnya seorang raja di Israel. Ya, kalau misalnya Tuhan mau memuji seorang raja, itu bandingannya akan kepada Daud. Misalnya dia berkata, Raja Hizkia ini adalah orang yang berkenan kepadaku, kata Tuhan, karena dia melakukan kehendak Tuhan seperti hambaku Daud. Nah, kalau misalnya raja yang lain pun, saudara-saudara, selain Hizkia, misalnya lagi Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya seperti Raja Daud. Jadi nanti semua raja-raja di Yehuda itu akan standarnya ke Daud. Kenapa, saudara? Kenapa, saudara? Apakah Daud orang yang sempurna? Jawabannya tidak. Tapi Tuhan bilang apa? Daud orang yang berkenan kepadaku. Kenapa Tuhan bisa bilang Daud orang yang berkenan kepada Tuhan, saudara? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sejauh timur dari barat aku membuang dosamu. Setuju, saudara? Tuhan tidak zoom dosanya Daud, saudara. Tuhan tidak zoom dosanya Daud. Kalau Tuhan tidak zoom dosanya kita, kenapa kalian selalu zoom dosanya kalian? Pekerjaan yang sia-sia dan melelahkan badan. Ngapain? Dan sakit penyakit itu banyak dari stres, ya. Katanya, saudara. Saya bukan dokter. Ya, banyak dari pikiran ke tubuh, tapi mungkin tidak selamanya. Di sini kita lihat, saudara, Daud bukan orang yang sempurna. Daud pernah mengambil Batseba, istri orang lain. Setelah Batseba hamil, apa yang dia kerjakan? Dia bunuh suaminya. Tetapi, saudara, Daud memang berdosa. Tetapi setelah Daud berdosa, Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan bilang, Daud, apa yang kamu kerjakan? Daud langsung bertobat. Dan dia menulis Mazmur 51. Ya, Daud menulis Mazmur 51 dan dia berkata apa, saudara? Mari kita lihat sekilas Mazmur 51. Dia bilang apa? Mazmur 51 ayat yang ketiga, dia berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Kemudian dia berkata ayat yang ke-6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Jadi dosa itu bukan hanya ketika Daud membunuh Uria. Tapi dosa itu adalah kita melanggar perintah Tuhan dan kita berhutang kepada Tuhan. Jadi di dalam dunia ini itu tidak pernah antara relasi saya dan kalian, Boaran, saudara. Relasi saya dan Nopi tidak pernah. Relasi kita itu selalu 3 arah, terkait juga dengan Tuhan. Jadi kalau saya berhasil melakukan kehendak Tuhan, mengasihi kalian, itu adalah saya berhasil melakukan kehendak Tuhan.
kemudian dia menulis Mazmur. Sekarang coba perhatikan. Mazmur ini ada berapa nomor saudara? Kalau Mazmur biasanya disebut nomor. Mazmur ini 150. Oke, sekarang coba perhatikan. 150 adalah Mazmur. 73 itu adalah Mazmur Daud yang dicantumkan namanya plus 2. Ada 2 Mazmur itu katanya tulisan Daud, tapi dia tidak mencantumkan namanya. Berarti ada berapa Mazmur yang ditulis oleh Daud? 75, setengahnya saudara. Setengahnya Mazmur ini adalah ditulis oleh Raja Daud. Ya, setengahnya dari Mazmur kita ini ditulis oleh Raja Daud, saudara. Jadi memang Daud ini hidup dalam komunitas yang sangat tidak ideal. Tadi kita lihat dalam keluarga yang seperti apa. Dia hidup sama seperti keluarga kita mungkin, saudara. Ya, koko-kokonya bilang, kamu ngapain sih kesini? Mana dombamu yang cuma 2 ekor itu? Terus ketika Daud mau melawan Goliat, mereka bilang apa? Kamu gak usah inilah, gak usah sok-sokan lah. Kamu itu cuma penjaga 2 ekor domba. Terus sekarang mau ngalahin Goliat. Ya. Kemudian apa lagi saudara? Nanti setelah Daud diangkat menjadi prajurit, Saul akan mau membunuh dia. Saul mau membunuh dia, tetapi Daud tidak mau membunuh Saul. Dan ketika Daud mau dibunuh oleh Saul, saudara-saudara, apakah Daud ini orang-orang yang tidak ada ketakutan? Jawabannya tidak. Kalian bisa baca di dalam Mazmur bagaimana jeritan hati Daud kepada Tuhan, saudara. Daud bukan pahlawan perang yang tanpa perasaan, tapi Daud adalah pahlawan perang yang gagah di luar, tapi di dalam hancur. Dia bilang apa kepada Tuhan? Tuhan, siapakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Coba kita lihat Mazmur 103, saudara. Mazmur 103, Daud bilang, aku ini hanyalah debu. Kita pernah gak merasa diri kita ini hanyalah debu? Dunia mengajarkan apa? Hargailah dirimu, jangan menghina dirimu. Tetapi di sini kita lihat Daud seperti apa, saudara? Ketika berhadapan dengan Tuhan, Daud itu benar-benar melihat dirinya hanya seperti debu. 103 ayat yang ke-9. Mulai dari ayat 8 kita lihat ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Dia berkata apa? Ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Setuju nggak? Apakah Tuhan melakukan kepada Daud setimpal dengan dosanya Daud? Memang Daud bersalah, Tuhan hukum Daud, saudara. Tuhan bilang apa kepada Daud? Pedang tidak akan pernah lepas dari keluargamu. Pedang tidak akan lepas dari keluargamu. Tetapi ketika Absalom berontak, dosa itu tetap miliknya Absalom. Ketika anaknya yang lain, Adonia juga berontak, anaknya sendiri, saudara, dosa itu adalah miliknya Adonia. Jadi kalau papa kita ada dosa, saudara, orang tua kita ada dosa, tetaplah jadi anak yang baik. No excuse, saudara. No excuse. Kita lahir dalam keluarga yang berantakan, maka kita salahkan keluarga kita. Kenapa saya seperti ini? Karena keluargaku. No excuse. Inilah yang ditekankan juga dari hidupnya Daud, saudara. Ya. Dan Daud mengatakan kepada kita, Tuhan tidak menuntut kepada kita setimpal dengan dosa kita. Apa yang dijum oleh Tuhan kepada Daud bukan Daud yang berzina dengan Batseba, bukan Daud yang membunuh Uria, tapi Daud yang menundukkan diri kepada Tuhan. Daud yang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tahu, saudara, kita manusia berdosa. Apa yang diharapkan Tuhan dari manusia berdosa? Tidak melakukan dosa? Pasti bukan. Orang namanya manusia berdosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tak kaget, saudara. Tapi apa yang Tuhan mau? Kita bertobat. Kita bertobat, saudara.
Daud ini bukan hanya sekedar bertobat. Daud berzina dengan Batseba itu betul, tapi ketika dia bertobat, dia menulis Mazmur 51. Ketika Daud menang perang, dia juga akan menulis Mazmur yang lain, saudara. Jadi di dalam suka dukanya Daud, suka dukanya, apa yang dia kerjakan? Dia tulis Mazmur. Apa relevansinya dia tulis Mazmur? Dia makin dekat dengan Tuhan. Dia makin dekat dengan Tuhan, dan dia juga membawa orang lain dekat dengan Tuhan. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika Tuhan berkata, Daud adalah orang yang berkenan kepadaku? Di dalam semua aspek hidup Daud, Daud bukan orang yang ideal, tetapi di dalam suka dukanya ketika dia berdosa maupun ketika tidak melakukan dosa, saudara, dia selalu lebih dekat kepada Tuhan dan membawa orang lain makin dekat dengan Tuhan. Jadi sekarang, saudara, ketika kita membaca Mazmur, kita makin dekat gak sama Tuhan? Yes. Dan itu juga yang Tuhan kehendaki dari hidup kita masing-masing. Kita adalah saksi Kristus di tempat kerja kita masing-masing, Tuhan. Kita adalah saksi Kristus di mana? Di rumah kita yang mungkin sebagian kacau balau. Kita adalah saksi Kristus yang mungkin di tempat kuliah kita yang mungkin kacau balau. Kita adalah saksi Kristus yang mungkin di tempat kerja kita kacau balau. Tetapi ingat, saudara, kita bukan juru selamatnya. Kita bukan pahlawannya. Pahlawannya adalah Tuhan. Ya. Pahlawannya adalah Tuhan, saudara. Coba kita lihat ayat 15. Daud berkata apa? Manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya, saudara. Apakah benar kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya? Yes. Kita lihat dari hidup Daud. Dia jatuh di dalam dosa, tapi apakah itu membuat dia jatuh jauh dari Tuhan? Tidak. Dia hidup dalam komunitas yang kompleks dan rusak, apakah itu membuat dia menjadi orang yang rusak? Jawabannya tidak. Nah, sekarang kita lihat kalimat Daud yang terakhir, 1 Raja-Raja 2. 1 Raja-Raja 2, pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ini adalah pesan Daud kepada anaknya Salomo, saudara. Pesan Daud kepada anaknya Salomo. Sampai matinya Daud, Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Apakah kalau kita orang yang berkenan kepada Tuhan, hidup kita lancar, ideal, tidak ada pergumulan? Apakah ketika kita bilang kita ini adalah manusia yang menundukkan kehendak kita di hadapan Tuhan, lalu kita bilang semua orang itu baik? Renar menyakiti saya ampuni. Michel menyakiti saya ampuni. Ternyata gak kayak gitu juga loh, saudara. Kalau kita lihat hidupnya Daud, ini hidup yang bisa dihidupi, saudara. Ini bukan kehidupan yang di atas awan-awan, bukan. Ini adalah kehidupan yang sangat real, saudara. Kalau kita ada berat hati ke orang lain, Daud mengalaminya dan dia mengakuinya, saudara. Mari coba kita lihat 1 Raja-Raja 2 ayat yang mulai dari ayat yang ketiga. Kita membaca bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai ke-9. 1, 2, 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa,
kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan jangan biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Kedua, tetapi kepada anak-anak Barzilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. 3. Juga masih ada kepadamu Simei bin Gera orang Benyamin. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim, tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan. Dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun ke dalam darah, ke dalam dunia orang mati. Jadi di sini Daud berkata, saudara, ada 3 orang yang Daud tekankan kepada Salomo. Daud bilang kepada Salomo, Salomo, saya akan mati. Maka kamu harus perhatikan ketiga orang ini. Orang yang pertama, apakah itu orang yang baik? Orang baik atau tidak, saudara? Yoab? Tidak. Yoab ini tidak baik. Yang kedua, Barzilai. Barzilai orang yang baik? Yes. Tadi dia menolong Daud ketika Daud lari dari Absalom. Ini orang yang baik, ini orang yang jelek. Yang ketiga, Simei. Siapa ini Simei? Simei adalah orang yang mengutuki Daud ketika Daud lari dari Absalom. Sekarang kita coba perhatikan Yoab, saudara. Siapa itu Yoab? Yoab ini adalah keponakannya Daud. Dekat gak? Jadi Daud punya saudara perempuan. Saudara perempuan itu punya seorang anak namanya Yoab. Yoab ini adalah panglima perangnya dari Daud, saudara. Ketika Daud mau membunuh Uria, siapa yang dia perintahkan untuk membunuh Uria? Yoab. Jadi siapa yang dibunuh oleh Yoab itu adalah Uria. Kenapa Uria dibunuh oleh Yoab? Karena diperintahkan oleh Daud, saudara. Dia nggak tanya macam-macam. Daud bilang, bunuh Uria. Dia langsung bunuh, saudara. Kenapa? Perintah atasan. Nah, kemudian saudara, yang kedua, siapa yang dibunuh oleh Yoab? Yoab membunuh Abner. Abner dan Amasa. Abner, kemudian Amasa. Nah, kenapa Yoab membunuh Abner, saudara? Abner ini membunuh adiknya Yoab. Jadi, ketika Daud menjadi raja, Daud ini dari suku Yehuda. Ya, Daud ini dari suku Yehuda, sedangkan tadi Saul dari suku apa? Benyamin. Ya, Benyamin. Jadi ketika Saul mati, kerajaan Yehuda dan Israel, ini disebut juga dengan Israel, ini tidak langsung bersatu, saudara. Ini perlu 7 tahun untuk bersatu. Ya, jadi bukan hanya setelah perpisahan itu, setelah Salomo mati mereka pisah. Dari awal sebenarnya mereka tidak bersatu. Ya, jadi kapan mereka bersatu? Pada zaman Daud dan Salomo. Ya. Jadi di sini kita lihat Abner ini ada di pihaknya Saul pertama-tama. Kemudian Daud bersama dengan Yoab. Kenapa Yoab bersama dengan Daud? Karena Yoab adalah keponakannya Daud. Sedangkan Abner adalah panglima perang dari Saul. Nah, sekarang perhatikan, apakah Abner ini juga orang Israel? Jawabannya iya. Tapi ketika Saul mati, anaknya Saul itu kurang kuat, saudara. Namanya Isiboset. Kemudian Abner bilang ke Isiboset, berikan siapa? Nah, belum sampai di sini. Jadi mereka perang, tetapi Abner membunuh adiknya Yoab. Abner membunuh adiknya Yoab. Ini dalam kondisi perang. Nah, karena Abner membunuh adiknya Yoab, tidak lama kemudian, saudara, seperti tadi saya ceritakan,
anaknya Daud, anaknya Saul, yaitu Isi-Boset itu nggak begitu kuat. Maka Abner bilang kepada Isi-Boset, tolong berikan gundik papamu kepadaku. Kalau minta gundik itu bukan hanya sekedar minta perempuan, saudara. Kalau kita mengambil gundik itu artinya mengambil posisi raja. Maka Isi-Boset tidak mau memberikan gundik kepada Abner. Maka apa yang dikerjakan oleh Abner? Abner pindah ke kubu siapa? Pindah ke kubu Daud. Sekarang saya tanya saudara, kenapa Abner pindah ke kubunya Daud? Karena Isi-Boset tidak izinkan dia menjadi raja, bukan? Dan dia tahu sekarang Daud semakin kuat. Jadi dia mendingan pindah ke Daud. Di mana posisi Tuhan? Apakah Abner harusnya tahu Tuhan sudah mengurapi Daud menjadi raja? Tahu bukan? Tahu, karena Samuel sudah bilang Daud yang menjadi raja. Kondisi politik tidak bisa dipisahkan dari kondisi agama, ya. Apa yang terjadi di dalam agama itu tidak bisa dipisahkan dari kondisi politik pada zaman ini, saudara. Jadi harusnya Abner dari awal berpihak kepada siapa Tuhan berpihak. Tetapi Abner berpihak kepada siapa? Posisi berpihak. Jadi saudara, Abner adalah orang Israel, tapi apakah dia pelaku kehendak Tuhan? Bukan. Dia orang yang mencari posisi dan kuasa. Nah, sekarang dia sudah pindah ke kubunya Daud. Tetapi saudara, apa yang terjadi di dalam peperangan? Harusnya Abner dan Yoab menjadi satu, ya bukan? Karena sekarang sudah di bawah Daud. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Yoab? Dia bunuh Abner. Nanti kalian bisa baca di Alkitab ya. Jadi dia sudah bunuh. Kemudian apalagi saudara? Amasa. Siapa ini Amasa? Amasa juga adalah keponakan dari Daud. Ini keponakan Daud, saudara. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan Amasa? Amasa adalah keponakan dari Daud, tetapi Amasa menolong Absalom untuk memberontak kepada Daud. Jadi salah satu anaknya Daud, yaitu Absalom, dia mau menjadi raja, saudara. Dia mau menjadi raja, dan bukan hanya sekedar itu, dia mau membunuh Daud. Dan Amasa, keponakan Daud, menolong Absalom memberontak kepada Daud. Sekarang pertanyaannya, Amasa ini tahu gak sih kalau Daud ini orang yang diurapi oleh Tuhan? Tahu. Amasa tahu gak ya, siapa yang menjadi raja Israel itu adalah juga diurapi oleh seorang nabi. Bukan seperti apa yang dikerjakan oleh Absalom. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Amasa? Mencari kehendak Tuhan? Bukan. Cari posisi dan cari kuasa. Nothing new. Gak ada yang baru di bawah matahari, saudara. Nah, tetapi apa yang terjadi? Daud mengalahkan Absalom. Daud bilang kepada Yoab, Yoab, memang Absalom itu berontak. Kita akan perang melawan Absalom, tapi tolong jangan bunuh Absalom. Daud sudah pesan kepada Yoab, jangan bunuh Absalom, tapi Yoab nanti akan membunuh Absalom. Matinya di mana, saudara? Absalom ini rambutnya itu tebal. Jadi ketika dia lewat pohon, rambutnya nyangkut. Ya, rambutnya nyangkut. Kemudian orang lihat, Absalom itu loh udah nyangkut di pohon. Terus Yoab bilang, langsung bunuh saja. Terus orang itu bilang gak berani, karena tadi Daud bilang jangan bunuh Absalom. Yoab langsung bunuh Absalom, saudara. Nah, karena Yoab sudah membunuh Absalom, kubu Absalom sudah gagal. Tetapi Daud mengangkat Amasa, saudara, menjadi panglima perangnya Daud. Kenapa Daud mengangkat Amasa menjadi panglima perangnya Daud? Ada yang mengatakan supaya kubu orang-orang yang mendukung Absalom merasa hatinya tentram. Kenapa? Berarti Daud gak balas dendam buat semua orang-orang yang mendukung Absalom. Jadi Daud mengangkat Amasa menjadi panglima perangnya Daud. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yoab dan Absalom pergi sama-sama perang, harusnya mereka sekutu, bukan? Harusnya sekutu,
musuh, tapi Yoab membunuh Amasa. Sekarang kalian lihat apa yang dikejar oleh Yoab. Dan yang terakhir saudara, maka Daud bilang kepada Salomo, kamu mesti hati-hati kepada Yoab ini. Kenapa? Apa yang dikejar Yoab adalah kuasa, saudara. Nanti kalian perhatikan, salah satu anaknya Yoab, salah satu anaknya Daud yaitu Adonia. Itu Adonia ini akan juga berontak kepada Daud, dia mau menjadi raja. Siapa yang mendukung Adonia menjadi raja? Yoab. Yoab yang akan mendukung Adonia menjadi raja, dan tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara. Yoab dan Adonia dan Yoab, nanti si Adonia ini minta apa? Minta supaya gundiknya Daud diberikan kepada Adonia. Maka ketika Adonia minta gundiknya Daud diberikan kepada dia, Yoab dibunuh oleh Salomo. Adonia juga dibunuh oleh Salomo. Kenapa Yoab harus dibunuh, saudara? Karena bagi Yoab itu bukan kehendak Tuhan. Gak ada kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang ada di dalam hidupnya adalah kuasa. Tadi dia kenapa mau membunuh Uria, saudara? Gak ada pertanyaan. Karena bagi dia adalah kuasa, bukan? Daud mau nyuruh dia ngapain, dia mau, saudara. Yang penting kuasa. Itu adalah komunitas hidupnya Daud. Tetapi meskipun Daud hidup dalam komunitas orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang semua cari kuasa, apakah Daud orang yang cari kuasa? Tidak. Jadi saudara, bagaimanapun hidup kita, kita tidak dipanggil menjadi sama dengan orang-orang yang berdosa itu. Kemudian yang terakhir, Simei. Ketika Daud lari dari Absalom, Simei ini juga adalah keturunan dari Benyamin. Nah, Simei mengutuki Daud. Dia bilang, ya kamu wajarlah seperti itu. Kan kamu, nah dia kan Benyamin, berarti dia mendukung keluarga Saul. Tapi saudara-saudara, kapan Simei mengutuki Daud? Ketika Daud lari dari Absalom. Lama setelah itu, setelah Daud mau mati, dia bilang kepada anaknya Salomo, hati-hati kepada Simei ini. Kenapa? Simei ini orangnya seperti apa, saudara? Jadi nanti Salomo bilang kepada Simei, Simei, kamu pernah mengutuki papaku Daud. Mengutuki raja itu sesuatu yang bahaya, saudara. Seperti saya mengutuki Jokowi sekarang. Coba saya kutuki dia di YouTube. Ditangkap nggak sama polisi? Tangkap, bukan? Apalagi ini raja, saudara. Raja dia kutuki. Maka waktu itu Panglima Daud bilang Simei dibunuh, tapi Daud bilang nggak boleh. Daud memberikan kesempatan kepada Simei untuk bertobat. Tapi apa yang dikerjakan? Salomo bilang kepada Simei, Simei, kamu nggak boleh keluar dari Yerusalem. Begitu kamu keluar dari Yerusalem, kamu akan dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Dua budaknya Simei lari ke Gad. Apa yang dikerjakan Simei? Apakah Simei mengampuni kedua budaknya itu seperti dia diampuni oleh Daud? Tidak. Simei lari mengejar kedua budaknya itu di Gad, lalu pulang ke Yerusalem. Kemudian Salomo bilang, kamu pulang dari mana? Dari Gad. Dia langsung dibunuh sama Salomo. Jadi di sini pelajaran apa yang kita bisa lihat, saudara? Daud disakiti oleh Simei. Tetapi apakah Daud langsung balas dendam? Tidak. Tapi apakah Daud tahu dia orang yang jahat, saudara? Tahu. Apakah Daud berhati-hati dengan Simei? Yes. Bukankah itu juga yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita, bukan? Kita ini bukan malaikat turun dari sorga, dan kita bukan manusia yang hidup di awan-awan, bukan? Apakah kekristenan susah dikerjakan, saudara? Enggak. Di sekitar kita ada nggak orang seperti Simei? Ada. Perlu nggak balas dendam sama mereka? Kalau Daud kasih kesempatan. Tapi Daud juga berjaga-jaga. Bagaimana dengan Yoab, saudara? Coba lihat track recordnya si Yoab ini. Dia benar-benar orang yang mencari kuasa, saudara. Dia tahu Daud masih hidup, tapi dia mendukung Adonia supaya Adonia menjadi raja. Apakah dia tidak tahu bahwa yang menjadi raja itu siapa yang ditunjuk oleh Daud? Tapi kenapa dia buru-buru mendukung Adonia? Supaya dia dapat posisi.
Ini adalah orang yang dekat dengan Daud, saudara. Panglima perangnya Daud. Orang yang Daud sangat percaya. Dia suruh bunuh Uria. Orang yang dekat dengan Daud. Apakah orang yang cinta kepada Tuhan? Tidak. Tapi Daud tetap berusaha bekerja sama dengan Yoab, saudara. Bagaimana dengan orang di sekitar kita? Mungkin kurang menyenangkan, saudara. Tapi untuk kerajaan Tuhan tetap harus berteman. Bertopeng enggak? Enggak juga, bukan? Tapi itu adalah realitas hidup, bukan? Kalau kalian ada rekan kerja di kantor yang menyebelin, ya tetap teman juga, bukan? Tapi kita sadar siapa dia, bukan? Kita sadar siapa dia. Begitu juga dengan Daud. Apakah dia sadar siapa Yoab, saudara? Sadar. Begitu panjang Daud nanti hidup bersama dengan Yoab. Tapi begitu Daud mau mati, baru dia bilang ke Salomo siapa Yoab ini, bukan? Dan apakah Daud membunuh Yoab? Bukan. Dia masih kasih kesempatan kepada Yoab, bukan? Yoab sudah mendukung Adonia. Tapi Adonia sudah diampuni. Adonia buat ulah lagi apa? Minta guntiknya Daud diberikan kepada Adonia. Jadi di sini kita lihat, saudara, Daud, Salomo itu sudah berusaha mengampuni mereka. Tapi ada orang-orang yang memang diampuni apa? Dikasih hati minta jantung. Realitas hidup, saudara. Realitas hidup. Ya, jadi kalau misalnya kita pikir hidup saya kompleks, tidak. Hidup kita belum sekompleks Raja Daud. Hidup kita tidak sekompleks Raja Daud. Kalau kita pikir orang-orang di sekitar kita itu mengerikan, itu belum semengerikan orang-orang yang di sekitar Raja Daud. Kalau kita pikir saya ini manusia berdosa, Raja Daud juga berdosa, saudara. Jadi apa yang mesti kita lihat? Kita lihat Raja Daud begitu banyak kompleksnya dalam hidupnya. Tapi semuanya itu, saudara, dia akan bergumul bersama dengan Tuhan. Dia tulis Mazmur. Daud bukan manusia Superman. Nanti kalian bisa baca Mazmur. Mazmur ini adalah jeritan kesedihannya Daud. Jeritan kesedihannya Daud, saudara. Jadi ketika dia lari dari Absalom, itu bukan dia lari, oh Tuhan menyertai, haleluya, puji Tuhan. Tidak, saudara. Dia menangis kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berseru di atas kayu salib, Allahku, Allahku, kenapa meninggalkan aku? Itu kalimatnya siapa? Kalimatnya Daud. Mazmur 22, saudara. Mazmur 22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini cuma ucapan di bibir, atau Daudnya benar-benar nangis sama Tuhan, saudara? Ini cuma kalimat 5 detik, atau ini kalimat yang lama, saudara? Ini cuma lip service, atau benar-benar Daud alami? Kalian pernah mengalami seperti ini? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Daud orang yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Dia bukan Superman. Dia benar-benar mengalami, Tuhan, kenapa meninggalkan aku? Dan bukan hanya itu, saudara. Mazmur 38 ayat 22, kembali Daud berkata, Allahku, kenapa meninggalkan aku? 38 ayat 22. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Jangan jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Jadi berapa kali Daud ini nangis sama Tuhan? Cuma sekali. Dia menulis 75 Mazmur, saudara. Dan apakah ini Mazmur sukacita? No. Jadi kalau bilang saya depresi, saya khawatir, terus kenapa? Ya kamu datang sama Tuhan, kan? Kamu datang sama Tuhan. Ingat Daud, saudara. Ingat Daud. Kita ini bukan Superman. Dan pahlawannya bukan Daud. Pahlawannya adalah Tuhan. Daud bisa jatuh, tapi tangan Tuhan menopang Daud. Ya.
dalam hidupnya Daud kita lihat Daud bukan Superman. Pahlawannya adalah Tuhan, tapi Daud tetap memberikan nasihat kepada Salomo, bukan. Salomo melihat hidupnya Raja Daud. Raja Daud hidupnya tidak lancar, tetapi apa yang Salomo perintahkan kepada Daud? Lakukan kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Kemudian hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, saudara. Jadi Superman-nya adalah Tuhan, pahlawannya adalah Tuhan, tapi bukan berarti kita tidak menjalankan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Ya, kembali lagi bukan? Baca kitab suci, doa tiap hari, dan belajar melakukan perintah Tuhan. Jadi bukan hanya baca, bukan hanya doa, belajar melakukan. Dan ketika kita melakukan, kita bisa gagal nggak ya? Bisa. Apakah Daud mengampuni Yoab? Oh, gua ampuni, lu melakukan apa? Gua ampuni, lu kutuk gua, silakan. Seperti itu? Enggak, saudara. Kita bisa hidupi, saudara. Oke, Simei mengutuki. Apa yang dikerjakan oleh Daud? Oke, Yoab melakukan kesalahan. Apa yang dikerjakan oleh Daud? Dan Barzilai memberi makan kepada Daud, dan dia sangat menghargai Barzilai. Bukankah ini juga yang kita hadapi dalam komunitas kita? Ada orang yang baik, ada orang yang seperti ini, sama bukan, saudara? Tapi Tuhan panggil kita, hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Daud bisa, kita juga bisa. Karena Tuhan tidak panggil kita manusia tanpa dosa. Daud banyak dosanya, saudara. Nanti dia melakukan sensus. Tapi setelah dia melakukan sensus, dia tahu dia berdosa, dia beli tempat pembangunan Bait Allah yang sekarang, Arauna. Ya, dia berdosa, tapi dia naik tingkat dalam semua dosa-dosanya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami punya Tuhan yang panjang sabar dan luar biasa. Kami melihat Tuhan berkata, Tuhan berkenan kepada Raja Daud, bukan karena Raja Daud tidak ada dosa. Tuhan tidak kaget kalau kami melakukan dosa. Tapi Tuhan mau ketika kami jatuh dalam dosa, kami bertobat. Dan Tuhan mau kami juga belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Meskipun orang-orang yang di sekitar kami mungkin banyak yang tidak takut kepada Tuhan, tetapi biarlah kami dapat menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Dan biarlah kami juga seperti Raja Daud menghargai orang-orang yang memberikan cinta kasih juga kepada kami. Dan ajarlah kami juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena kami sendiri juga sudah banyak sekali melakukan kesalahan kepada Tuhan. Pimpinlah hidup kami dalam nama